Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Siti Syahidatul Elma di acara Predator, di mana acara Predator ini merupakan salah satu agenda rutinan yang diselenggarakan oleh Predatek, di mana kita akan bercerita, kemudian memberikan informasi yang menarik, yang edukatif, yang juga membantu teman-teman semua, seluruh partisipan, berdasarkan tema-tema yang disesuaikan dengan narasumber-narasumber yang tentunya handal di bidangnya. Baik, untuk acara pada malam hari ini, di episode ke-6 Predator, tepatnya hari Minggu 19 Juni 2020, kita kedatangan salah satu narasumber, Kak Suliatun Eskom, atau biasa disebut Kak Lia, Kak Lia aja ya. Oke, Kak Lia ini merupakan salah satu anggota Puzzle Research Data Technology yang tergabung dalam Puzzle 3. Dan juga selain itu, Kak Lia merupakan alumni dari mahasiswa Sistem Informasi UIN Sustaria. Baik, adapun tema malam hari ini yaitu menjadi seorang ASN analis sistem di instansi pemerintah. Seperti yang teman-teman ketahui, pada minggu yang lalu kita juga udah membahas nih tentang analis sistem. Nah, lalu bagaimana sih menjadi seorang ASN analis sistem di instansi pemerintah? Kalau gitu langsung saja kita sapa moderator. Kalau gitu langsung saja kita sapa narasumber kita pada malam hari ini, Kak Lia. Assalamualaikum Kak Lia, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik Helma. Helma gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah baik juga Helma. Kalau boleh tahu Kak Lia sekarang lagi di mana Kak? Sekarang lagi di kos. Lagi di kos, oke. Ini ya Kak Lia juga udah lama lulus dari sistem informasi gitu kan. Kalau boleh tahu sekarang apa sih kegiatan kakak, kegiatan sehari-hari yang kakak lakukan gitu? Sekarang kakak kerja tepatnya sebagai CPNS, itu di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, atau biasanya orang nyebut BKPSDM, di Kabupaten Rokan Hilir. BKPSDM ya Kak? Kalau boleh tahu ya. Apa kepanjangan dari BKPSDM itu Kak? BKPSDM itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Biasanya di daerah lain itu namanya BKD atau BKPP, itu sama-sama Badan Kepegawaian. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia. Nah, ini menarik nih untuk kita bahas lebih lanjut. Kalau boleh tahu nih Kak, sejak kapan Kakak menjadi ASN di BKPSDM Rokan Hilir ya Kak? Ya, Rokan Hilir. Kakak Sejak kerja kapan itu tuh, Kak? Dari tahun kemarin, itu tepatnya pertengahan Maret kalau nggak salah ya. Berarti kira-kira itu udah setahun 4 bulan atau lebih gitulah. Wow, cukup lama juga berarti ya durasinya. Ya, berarti udah mulai terbiasa, udah mulai ya beradaptasi dengan kerja baru ya Kak? Iya, beradaptasi terus. Nah, ini nih yang Helma kepo, ini kan udah 1 tahun 4 bulan ya Kak. Dari transisi dari menjadi seorang mahasiswa sampai pada akhirnya menjadi pegawai ASN di analisis sistem, menjadi pegawai ASN analisis sistem di BKPSDM. Apa sih Kak yang buat Kakak kaget nih, kultur shock atau apa gitu pada awalnya gitu, sampai pada akhirnya bisa mulai beradaptasi dan juga udah terbiasa? Apa ya yang bikin shock ya? Ya lebih ke budayanya orang sini ya, jadi kan kakak bukan orang sini, jadi agak ya namanya juga pendatang, kita membiasakan diri begitulah. Kalau di kantor itu mungkin karena lingkungan kerjanya itu lebih ke pemerintahan, lebih tepatnya pemerintahan gitu kan, jadi kakak membiasakan diri untuk apa ya, banyaklah hal kakak yang kakak nggak tahu di pemerintahan gitu kan, jadi banyak belajar begitu. Iya benar. Secara latar belakang pendidikan kakak tuh di dunia IT, terus tiba-tiba kita harus membalancekan antara ilmu IT dan ilmu pemerintahan ya Pak. Ya betul. Nah, oke. Ini menarik lagi untuk dibahas. Sebenarnya apa sih motivasi kakak menjadi pegawai, khususnya di bidang yang kakak geluti saat ini? Motivasi waktu itu sebenarnya cuma untuk cari kerja aja ya gitu.
pingin jadi ASN dulu tuh juga enggak gitu. Maksudnya memang berjalan apa adanya aja gitu. Jadi waktu itu kebetulan ada 3 jabatan yang pingin kakak daftar gitu kan. Ada analis data. Baik, kepada partisipan yang menghidupkan audionya, dipersilakan untuk mematikan audionya. Oke, maaf Kak, silakan lanjut Kak. Oke, jadi dulu itu ada 3 jabatan yang pingin kakak lamar, itu salah satunya itu analis sistem informasi, terus ada analis data informasi juga, ada peranata komputer. Jadi setelah ada beberapa pertimbangan kakak gitu kan, akhirnya kakak milih analis sistem informasi karena memang kakak juga bisa itu, kakak rasa kakak mampu gitu kan, jadi kakak ambil itu. Oke, kalau tadi kata kakak, itu ada analis sistem informasi ya Kak? Itu adalah kakak mampu, kakak bisa. Nah, berarti secara nggak langsung, pekerjaan kakak saat ini bersesuaian ataupun berhubungan dengan ketika kakak menempuh pendidikan di perguruan tingginya Kak? Iya, jadi memang karena kakak kan di jurusan sistem informasi gitu ya. Iya. Jadi analis itu udah dipelajarin di kampus, dan kakak juga banyak mengerjakan lah masalah analisis sistem itu. Jadi ya alhamdulillah sekarang juga kerjaan kakak itu lancar karena udah ada dasar-dasar yang kakak dapat dari kampus dulu gitu. Oke. Menjadi seorang analis sistem di instansi pemerintah, bagaimana awal mula kakak ataupun tahap-tahap nih pada awalnya yang kakak lewati sampai pada akhirnya kakak bisa menjadi seorang pegawai di instansi pemerintah? Tahap-tahapnya tuh banyak sih ya. Pokoknya banyak banget lah gitu kan. Jadi dulu awalnya tuh cuma ikut-ikut daftar aja gitu, ikut-ikut daftar, pengen nyoba gitulah daftar CPNS tuh kayak mana gitu kan. Terus nyiapin dokumen segala macam, ikut seleksi ADM-nya gitu kan, lanjut ke tes seleksi kompetensi dasar waktu itu atau SKD. Terus lanjut lagi, alhamdulillah lulus di SKD, lanjut ke SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, dari situ alhamdulillah lulus, jadilah sekarang gitu. Tahap-tahapnya tuh kalau dirincikan banyak sebenarnya. Tapi secara umum berarti ada 3 tahap ya Kak ya, dimulai dari administrasi, kemudian SKD, dan juga yang terakhir SKB ya Kak? Iya, secara garis besarnya ada 3 tahap. Oke, ini Kak, secara teknis nih, dokumen apa aja sih yang perlu disiapkan ataupun yang kakak siapkan sebelumnya ketika kakak ingin mendaftar sebagai seorang ASN? Kalau dokumen yang harus disiapkan sebelum daftar itu dokumen-dokumen umum, kayak kita mau kayak kita mau ngelamar kerja gitu ya, KTP, ijazah, transkrip gitu kan, tapi di scan. Waktu itu kan karena kita daftarnya itu pakai sistem SSCN ya, jadi semua berkasnya itu harus di scan dan asli. Terus yang lainnya tuh surat lamaran kerja, terus surat pernyataan. Itu biasanya surat pernyataannya tuh ada 2, yang satu itu pernyataan kebenaran dokumen, yang satu lagi itu surat pernyataan sanggup untuk 10 tahun di instansi tersebut gitu. Jadi 3 yang tadi itu lamaran sama 2 surat pernyataan tadi itu biasanya ada formatnya. Formatnya itu biasanya di-download dari website instansinya masing-masing. Jadi udah ada formatnya, kita tinggal ikutin aja formatnya gitu. Oh, berarti banyak juga nih dokumen yang perlu disiapkan kalau kita mau ikut tes ya Kak, ikut tes menjadi seorang ASN. Nah, selanjutnya nih Kak, dari segala dokumen yang tadi Kakak sebutkan gitu, dokumen yang menurut kakak perlu disiapkan sedini mungkin atau lebih awal, mungkin karena membutuhkan waktu yang lama ataupun karena proses dari pembuatan sampai akhirnya jadi itu cukup memakan waktu maupun secara finansial membutuhkan biaya yang cukup besar, itu apa kira-kira? Kalau waktu kita daftar CPNS itu sebenarnya ada 2 kali administrasi ya. Yang pertama itu kan waktu kita daftar tuh di website SSCN itu. Yang kedua tuh misalkan kalau kita lulus, di tahap akhir itu baru pemberkasan akhir gitu kan. Kalau yang di
yang di administrasi awal itu yang kakak sebutkan tadi, ada KTP, ijazah, transkrip, terus sertifikat akreditasi kampus, terus surat lamaran tadi, terus surat pernyataan. Nah, kemarin tuh kakak yang agak buru-buru itu di transkrip nilai. Soalnya kakak kan lulusnya kemarin itu kakak wisudanya itu bulan September. Kakak wisudanya bulan September, bulan Oktobernya itu pembukaan gitu kan, pembukaan pendaftaran. Jadi ijazah kakak tuh keluarnya di akhir September. Ngurus transkrip gitu kan, 1 minggu keluar. Dan transkrip kakak tuh salah nomor ijazahnya. Akhirnya ngurus lagi. Oh my God. Ngurus lagi itu butuh waktu 2 minggu. Belum lagi legalisirnya 3 hari gitu kan. Terus tuh kakak tuh daftarnya di hari terakhir, malam ini tutup, siang tadi tuh kakak baru daftar gitu. Wow. Itu kayak udah di ujung tanduk banget ya, Kak? Di ujung tanduk banget gitu kan. Jadi yang pertama itu ya itulah transkrip atau legalisirnya itu disiapin lah gitu. Waktu itu karena kakak nunggu transkrip aja makanya agak lama gitu. Terus di tahap akhir itu sih yang menurut kakak memakan biaya banyak gitu ya. Soalnya di pemberkasan akhir tuh selain yang kakak sebutkan tadi itu ada KTP, ijazah dan lain-lain tadi tuh kita harus buat SKCK. SKCK tuh kalau nggak salah kakak 30.000 ya kalau nggak salah. Terus itu kalau SKCK 1 hari siap lah gitu kan. Kemarin kakak bikinnya itu di Polda. Terus selain itu surat keterangan sehat, surat keterangan sehat jasmani rohani, terus surat keterangan bebas narkoba. Nah, itu 3 surat itu harus ditandatangani oleh dokter pemerintah atau dokter PNS gitu ya. Jadi waktu itu yang ada dokter rohani yang PNS itu kan cuma di rumah sakit jiwa ya, di RSJ. Nah, kakak waktu itu telat datangnya soalnya karena biaya gitu kan, biaya kakak belum ada, jadi kakak pulang dulu ambil uang gitu. Jadi kakak datang ke rumah sakit itu 2 hari setelah kakak dinyatakan lulus. Dan waktu kakak nyampe di rumah sakit itu orangnya tuh udah beratus orang yang ngantri gitu. Cuma untuk mau bayar aja gitu. Mau bayar aja itu kakak harus nunggu dari pagi sampai maghrib. Azan maghrib tuh kakak baru bisa bayar gitu. Oh my God, berarti emang rame banget ya? Rame banget gitu. Habis itu besoknya itu baru kakak bisa tes apa namanya? Tes kesehatan yang jasmani, terus urin, yang urin, habis itu baru yang kesehatan yang rohani. Tapi yang rohani itu kakak dapat jadwalnya di Senin karena harus nunggu bebas narkoba dulu gitu kan. Oh iya. Jadi waktu itu kurang lebih kakak tuh nunggu 3 surat itu jadi tuh 5 hari gitu karena kepotong Sabtu Minggu gitu kan. Nah itu sih yang menurut kakak yang paling memakan biaya, terus paling memakan waktu banyak gitu. Karena kakak tuh datangnya waktu itu udah pada pengumuman, kakak baru datang ke rumah sakit gitu. Wow. Nah, jadi ini untuk teman-teman semua yang sekiranya nanti nih mau juga mendaftar sebagai ASN. Kalau bisa dokumen-dokumen yang tadi disebutkan Kak Lia, misal surat keterangan sehat, SKCK, dan juga kemungkinan yang kayaknya tuh nggak akan bermasalah. Misalnya kayak ijazah. Pada akhirnya ijazah aja nomornya salah ya Kak ya. Nah, jadi harus dipersiapkan lagi nomor dari awal gitu. Nah, itu dari awal harus dipersiapkan lagi, harus sedini mungkin biar nanti ketika kita mendaftar itu udah beres semua dokumennya, dan jadi nggak dikejar-kejar ataupun istilahnya ya nggak di ujung tanduk gitu untuk mendaftarnya ya kayak. Iya. Banyak banget ternyata. Oke. Dari dokumen nih, kemudian lulus berkas kan Kak akhirnya gitu. Nah, setelah itu kan ada tahapan SKD itu. Kalau boleh tahu di tahapan SKD itu apa aja Kak yang dites itu? Tadi tahapan SKD itu ada 3 yang dites ya. 3 itu ada TIU atau tes intelijensi umum, terus ada TWK, tes wawasan kebangsaan, habis itu ada
TKP, tes kepribadian gitu, kayak psikotes. Kalau yang di TIU tuh ya yang umum lah, masalah hitung-hitungan, habis itu ada logika, di situ juga ada deret angka gitu. Kalau di TWK itu ya tentang kebangsaan gitu kan, Pancasila, habis itu nilai-nilai nasionalisme, habis itu ada sejarah juga sedikit. Kalau yang di TKP itu ya lebih kepada kepribadian kita, gimana kita menghadapi kalau kita tuh kerja sama tim, kalau kita punya bawahan atau kita kita menjadi atasan gitu ya, habis itu tentang profesionalitas kita itu seperti apa gitu. Oke, lanjut nih Kak. Tadi kan ada tes 3 tuh, umum, kebangsaan, dan juga kepribadian. Dari semenjak Kakak diputuskan bahwasanya Kakak lulus nih ke tahap selanjutnya, berapa lama waktu yang Kakak butuhkan untuk mempelajari ketiga-tiganya? Berapa ya? Hampir sebulan juga sih. Jadi kan kalau tes CPNS itu jarak antara pengumuman ke tes, habis itu ke tesnya lagi itu biasanya 1 bulan. Jadi habis dinyatakan lulus ADM kemarin tuh kakak belajar itu sekitar 1 bulan lah gitu sampai tes. 1 bulan cukup memakan waktu yang lama juga ya. Menunggu sebenarnya, kita harus banyak-banyak sabar kalau kita daftar CPNS ini. Iya sih, benar sih. Nih Kak, untuk SKB, dari SKD kemudian kita lanjut lagi ke SKB kan. Kakak sendiri mengambil bidangnya itu adalah analis sistem. Nah, kalau boleh tahu ketika kakak tes SKB itu, apa aja sih yang ditanyakan gitu, khususnya untuk bidang yang kakak geluti saat ini? Oke. Di SKB ya bidang, jadi kalau SKB itu sebenarnya soalnya lebih ke global gitu sih, lebih ke bidang keilmuannya gitu kan, jadi kan karena bidang keilmuannya itu komputer, jadi lebih ke komputernya aja gitu, bukan ke analisnya soalnya kemarin. Jadi kalau soalnya tuh kemarin banyak sih, tapi kalau menurut kakak itu masih masuk dasar-dasarnya gitu, dasar-dasarnya. Kayak dasar-dasar komputer, sistem operasi, habis itu jaringan. Jaringan itu kayak ditanya intranet itu apa gitu. Habis itu ngitung IP address, ngitung subnet mask, terus net ID juga gitu kan. Habis itu ada di sistem operasinya tuh kalau nggak salah kemarin tuh ada konversi angka biner gitu, biner ke desimal atau ke heksadesimal atau sebaliknya gitu. Habis itu masalah keamanan data juga keluar gitu kan, kayak pencurian data tuh apa-apa aja namanya gitu kan. Terus apa lagi ya? Database ada muncul sedikit. Oke, database. Kemudian kayak perangkat-perangkat komputer gitulah. Itu aja sih. Kalau menurut kakak itu materi-materi semester 1 sampai 3 lah gitu. Bahkan kalau anak SMK rasanya udah familiar dengan materi-materi itu ya kan? Iya, iya. Udah familiar kali. Iya. Jadi nah, kakak kemarin belajarnya tuh belajarnya tuh dari ini, karena kakak ngajar kan, jadi dari materi anak-anak aja gitu. Kebetulan kakak tuh masih ingat gitu kan. Oh iya ya, kakak sebelum ini kan menjadi pengajar juga Kak di salah satu sekolah ya Kak. Jadi ya secara nggak langsung itu belajar. Iya, secara nggak langsung karena SKB ini kisi-kisinya tuh susah didapat gitu. Lebih enak kita cari kisi-kisinya SKD daripada kita cari kisi-kisinya SKB gitu. Emang kemarin tuh kakak nggak dapet kisi-kisinya sama sekali, itu nggak dapet. Wow. Oke, lanjut nih Kak. Tadi kan udah kakak bilang tuh, secara nggak langsung tadi kakak memberikan kisi-kisi kepada kawan-kawan semua di sini nih. Apa aja sih sebenarnya SKB itu yang ditanyakan gitu. Nah, selanjutnya nih, menurut kakak pribadi, setelah kakak menjadi seorang pegawai selama 1 tahun 4 bulan itu ya Kak ya, skill atau kemampuan apa sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan khususnya nih oleh mahasiswa, baik yang masih menjadi mahasiswa aktif ataupun mahasiswa yang juga baru-baru aja lulus gitu, untuk menjadi ASN khususnya di sistem analis? Banyak sih yang harus dipersiapkan skillnya ya. Kalau kita bicara ke skill yang di bidang kita, itu tentunya kita harus pandai analis, kita harus pandai ya
menghasilkan sebuah pendapat atau hasil gitulah ya. Terus kita jangan cuma bisa analis aja gitu, kita harus bisa yang lain. Oke, kita ahli di analisnya, tetapi kita harus bisa yang lain. Kita bisa database, kita bisa perancangan, kita bisa ngoding, walaupun sedikit-sedikit jadilah gitu. Jadi itu sebenarnya nilai plus sendiri untuk kita. Jadi atasan tuh nengok kita, oh anak ini bisa semua gitu. Atasan itu suka anak-anak yang seperti itu gitu. Terus kalau lebih ke soft skill-nya itu ya pasti kita tuh pandai kerja sama, karena kita tuh kerjanya kan tim. Terus harus pandai menyelesaikan masalah, walaupun masalah-masalah kecil. Jadi kalau di pemerintahan tuh kan ya banyak lah, kita tuh kerja tim tuh nggak cuma dengan seumuran kita, tapi kita kerja tim tuh dengan yang lebih tua dari kita, bahkan ada yang seumuran dengan orang tua kita gitu. Jadi kerja samanya tuh memang harus pandai lah kita gitu kan. Terus bapak-bapak atau ibu-ibu itu sering masalah-masalah sepele itu diarahkan ke kita. Misalkan kayak, Li tolong komputernya error, Li tolong printernya nggak mau keluar, kayak gitu. Masalah-masalah sepele tapi kita paling tidak bisa menyelesaikannya gitu. Memang sepele tapi ya itu nilai plus sendiri untuk kita gitu. Habis itu harus bisa manajemen waktu sih, karena kalau pemerintahan ini kan terutama di sini tuh kalau kakak bilang pegawainya tuh masih sedikit, terutama di kantor kakak, jadi deadline tuh banyak kali, jadi harus pandai manajemen waktu, gimana caranya biar kerjaan itu siap semuanya gitu, karena yang minta itu kan bukan cuma dari instansi sekitar sini, tapi juga ada dari pusat. Terus ada kita tuh harus kayak inovatif atau kreatif gitu. Jadi atasannya itu memang suka anak-anak yang bisa semua, habis itu anaknya yang kreatif. Kita tuh boleh kasih usulan-usulan, masukan-masukan ke atasan gitu kan. Misalkan kayak, Pak bikin sistem ini yuk gitu, nanti kayak ini gitu kan. Atasan itu suka kalau kita tuh ada masukan-masukan gitu kan. Walaupun nggak terrealisasi itu nggak apa-apa. Nanti lama-lama itu akan direalisasikan gitu, tapi nggak tahu kapan gitu kan. Yang penting kita sampaikan aja. Ya, berikan saran ya Kak ya. Iya. Oke, banyak juga nih ternyata skill, hard skill maupun soft skill yang juga harus dimiliki oleh teman-teman semua jika ingin bekerja gitu. Karena transisi dari dunia perkuliahan hingga dunia kerja itu juga sangat sulit ya untuk mengimbanginya gitu. Kalau misalnya dari awalnya kita nggak terbiasa, nggak dilatih gitu ya kan ya Kak. Nah, salah satu manfaat dari organisasi Helma rasa ini juga ya Kak ya, melatih soft skill gitu. Iya. Selain itu juga kalau boleh menyinggung sedikit di Predatek juga banyak juga nih kemampuan-kemampuan yang sesuai dengan bidang yang sesuai dengan bidang komputer yang juga bisa digali oleh teman-teman semua gitu. Banyak juga nih. Oke. Dari semua skill dan kemampuan yang tadi kakak bilang harus dimiliki nih, berarti secara nggak langsung itu banyak banget nih pekerjaan yang kakak pegang ya kak ya, atau yang ditanggung jawabkan untuk kakak pribadi gitu. Kalau boleh tahu nih kak, job desk kakak di instansi saat ini itu apa aja kak? Oke. Sebelumnya ini video kakak nampak nggak sih? Itu kalau di Helma sih nggak kak, diem deh. Iya ya. Iya. Tapi nggak tahu di yang lain. Oke. Tadi apa? Oke, udah. Jadi apa tadi? Oke, saya mau ulang lagi ya. Job desk yang kakak
yang kakak miliki di instansi saat ini, atau yang jadi tanggung jawab kakak? Job desk kakak sebenarnya banyak kali. Jadi selain analis ya, kakak itu ngelola data juga ya, habis itu ngelola sistem informasi juga ya, ngoding itu juga iya gitu. Jadi kekurangan tenaga tadi itu. Jadi, kakak itu di satu tim kakak itu cuma 2 orang. Jadi kakak sama ada satu lagi itu senior kakak auditif. Nah itu sih karena berdua itu kan, jadi memang harus ya semuanya dikerjain gitu. Iya ya. Berarti cukup banyak juga, apalagi berdua untuk mengontrol dan mengerjakan semuanya itu pasti cukup memakan waktu dan tenaga serta pikiran mungkin. Oke, Pak. Oke nih Kak, selama kakak bekerja nih selama 1 tahun 4 bulan itu, pernah nggak Kak merasa di titik jenuh gitu Kak? Dan kalaupun pernah gitu, bagaimana sih cara kakak survive ataupun menghilangkan rasa jenuh gitu sampai akhirnya ya bisa mengerjakan hal itu ya dengan baik gitu? Titik jenuh tuh pasti pernah ya, malah rasa jenuh kakak di sini tuh lebih cepat daripada kakak baru gitu waktu kakak kerja di baru. Kalau kakak udah jenuh itu biasanya ya apa ya, kadang mikir sih gitu. Udah dikasih kerjaan kayak gini gitu, masa masih malu, nah gitu. Jadi kayak merasa nggak bersyukur aja kalau kak emang ngeluh aja gitu kan. Jadi ya lebih berpikir positif sih. Kalau memang udah dengan cara kayak gitu udah nggak lagi, maka biasanya pulang kampung, ketemu keluarga. Gitu. Oke, berarti itu aja cara bisa survive ataupun menghilangkan kejenuhan itu ya? Iya, karena kakak kan memang jauh dari keluarga gitu kan, jadi emang untuk bisa mengembalikan moodnya lagi tuh ya gitu, pulang ke baru gitu, pulang kampung. Ya juga sih, apalagi kalau tiba-tiba homesick gitu ya Kak ya. Pernah nggak Kak homesick? Sering, jadi kakak tuh entah kenapa sejak di sini tuh emang sering sakit gitu. Nah, tapi ya dirasain sendiri aja sih. Ya, masalahnya kita udah nggak mahasiswa lagi gitu ya Kak ya. Jadi ya mau nggak mau harus lebih mandiri gitu. Oke nih Kak, Iya. balik lagi ke sistem, ke analis sistem tadi, ke pekerjaan kakak. Suka dan duka selama kakak bekerja menjadi ASN, khususnya menjadi analis sistem di instansi saat ini. Kayak suka dukanya banyak sih. Kalau sukanya itu alhamdulillah kakak dapat kerja, dapat timnya itu yang bagus gitu kan. Jadi bukan kayak yang atasan kakak tuh baik gitulah. Terus atasan kakak tuh nggak suka yang cuma ngasih kerja habis itu dia hilang gitu, enggak. Jadi kalau misalkan dia ngasih kerja, dia tuh dampingin kakak sampai kerjaan itu siap. Memang yang tipe pemimpin kali gitu kan. Jadi kakak bersyukur punya atasan tuh kayak beliau gitu kan. Kadang kalau kakak udah yang di titik jenuh tadi itu, kadang bapak itu bilang, pulanglah lagi ke Pekanbaru katanya, udah nggak beres lagi kerjanya gitu. Jadi jarang gitu atasan tuh yang kayak gitu. Soalnya kawan-kawan kakak yang lain tuh memang yang bukan kayak gitu, bukan nggak kayak kakak diperlakuinnya gitu. Jadi kayak kakak tuh kayak merasa istimewa aja berada di bawahan dia gitu kan. Terus kawan setim kakak abang tadi tuh juga apa ya, nggak pelit ilmu gitu. Jadi kakak itu belajar tuh bisa maksimal gitu belajar sama dia gitu. Kalau dukanya karena jauh dari keluarga ya pastinya sedih. Nah, terus apa ya, kayak diremehin sih karena masih pegawai muda gitu kan, kayak nggak apa tentang di pemerintahan gitu.
Padahal kita selalu berusaha untuk belajar gitu. Terus apa lagi ya dukanya tuh? Banyak sih, cuma nggak bisa disebutin gitu. Oh, mungkin lebih ke pribadi kali ya Kak ya. Iya. Kalau di kantor ya itu, tapi alhamdulillah orang-orang di kantor itu welcome dengan kakak gitu. Apa kendala-kendala kakak itu dibantu. Alhamdulillah. Ya berarti tim yang baik juga itu sebenarnya mempengaruhi kualitas kita bekerja ya Kak ya. Iya banget. Apalagi kalau pemimpinnya sebaik itu gitu, seperhatian itu gitu. Belum lagi kita punya teman yang juga sama-sama mau belajar dan sama-sama juga mau memberikan ilmunya. Mantap banget sih. Iya. Oke. Untuk ini Kak, pekerjaan terberat yang pernah Kakak dapatkan, tapi sesuai dengan bidang Kakak nih, menjadi data, menjadi analis sistem, misalnya bukan ini ya Kak, bukan disuruh install ulang atau apa gitu, yang memang benar-benar spesifik sebagai analis sistem. Sebagai analis sistem ya, mungkin ini sih, jadi waktu sekitar 6 bulan kakak jadi pegawai gitu kan, itu kakak dikasih tanggung jawab. Jadi ada sistem dari pusat, itu diserahkan ke kakak. Intinya tuh untuk mencocokkan dengan lingkungan di daerah gitu kan. Jadi dianalisis apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurang, karena apa ya namanya ya, regulasi di pusat sama daerah itu kan kadang ada bedanya gitu ya. Jadi itu sih, kita tuh analisisnya tuh pakai regulasi kayak gitu. Jadi itu yang kadang agak menyulitkan sama kakak, karena kakak kan emang basicnya di komputer aja gitu, nggak pernah baca yang namanya peraturan, perbuk gitu. Itu kakak baru di sini belajarnya gitu. Jadi itu sih yang harus ekstra kali gitu kakak mikirnya. Dan itu bukan sistem yang dibikin dari nol, itu memang sistem udah ada dan harus dikembangkan gitu. Gimana caranya mengembangkan biar bisa diterapkan di daerah ini gitu. Wow, cukup berat tuh. Apalagi kita nggak biasa juga kan dengan regulasi-regulasi pemerintah gitu. Terus harus mempelajarinya lagi dari awal. Mungkin itu jadi hal yang terberat ya Kak ya. Berarti sejauh ini kalau untuk bidang analis sistemnya gitu, atau yang berhubungan dengan sistemnya sendiri gitu, tanpa kita berpikir tentang regulasi, itu aman-aman aja ya Kak ya? Insya Allah aman kalau nggak berkaitan dengan regulasi itu. Cuma yang selama ini kakak analis itu ya berkaitan semua dengan regulasi, makanya itu agak pusingnya. Cuma yang paling pusing itu yang dari pusat tadi itu, karena sistemnya itu udah jadi dan harus harus disesuaikan dengan regulasi yang punya kita gitu. Benar. Jadi cukup menantang juga. Nih Kak, tadi kan kita bahas tuh tantangan terberatnya adalah memahami regulasi yang disesuaikan dengan sistem, ya kan Kak? Boleh nggak Kakak share, Kakak bagiin nih ke kita, selama Kakak bekerja menjadi seorang analis sistem, apa sih keseruan-keseruan yang Kakak dapatkan gitu? Yang wah ini menarik nih, iya. Kayak apa ya? Menarik nih. Ya? Gitu. Ya itu sih tadi yang namanya ilmu baru itu seru gitu. Kita nambah pengetahuan gitu kan. Karena ya nampaknya di kuliah juga nggak pernah baca yang namanya peraturan yang bahasanya itu sebaku itu gitu ya. Tiba-tiba kita di dunia kerja tuh harus baca kayak gitu, dan itu bahasanya tuh cukup susah dimengerti kalau kakak ya, karena bahasanya saking bakunya gitu. Itu seru sebenarnya, cuma memusingkan. Tapi setelah tahu tuh rasanya kayak kita tuh jadi oh ini kayak jadi orang yang paling tahu gitu ya Kak ya. Iya. Bener kan? Itu kayak gitu. Rasanya tuh aduh seneng banget kalau udah berhasil paham itu. Iya, udah tahu gitu. Secara itu bukan bidang kita gitu kan. Terus kita harus mempelajarinya lagi gitu. Oke. Ini Kak, tips dan trik dari Kakak nih untuk teman-teman semua ataupun orang-orang di luar sana yang pengen menjadi seorang ASN, analis sistem di instansi pemerintah. Tipsnya mungkin kakak lebih ngasih tipsnya tuh kayak
lebih ke pendaftarannya aja kali ya. Kalau untuk pekerjaannya mungkin kakak meyakini semuanya udah pandai gitu ya, udah tahu gitu. Kalau tips untuk waktu pendaftarannya itu harus pandai-pandai manajemen waktu. Jangan sampai waktunya udah habis, soal kita masih banyak gitu. Jadi soalnya tuh banyak loh Helma, 100. Wow. Dan itu tuh itu harus berapa jam dalam 90 menit. Wow. 1 menit aja nggak kelar itu. Iya, jadi soalnya itu harus dikerjakan kurang dari 1 menit. Sedangkan bacanya aja, apalagi soal-soal yang cerita gitu ya, itu bacanya aja itu udah 1 menit mungkin ya. 40 detik lah mungkin. Belum lagi mikir jawabannya, ini jawabannya apa ya gitu. Nah, itu sih lebih ke manajemen waktunya. Terus belajar terus. Kalau misalkan perlu buku untuk belajar ya beli gitu. Atau cari-cari di internet itu banyak kisi-kisinya kalau untuk SKD. Kalau untuk SKB ya pelajari aja yang kisi-kisi tadi kakak kasih gitu. Wow. Nah, ini bisa dicatat nih sama teman-teman semua, apalagi yang untuk SKB-nya. Yang tadi disebutin sama kalian itu bisa dicatat, kemudian dipelajari lagi gitu. Kalau boleh tahu untuk SKB-nya sendiri itu 100 soal juga ya, Pak? Iya, 100 juga, terus waktunya juga sama, 90 menit. Sama. Nah, itu untuk SKD, baik SKD maupun SKB sama-sama 90 menit. Kalau ada yang hitungan, itu mungkin memakan waktu lebih juga dari 1 menit ya, Kak? Wow. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi itu dia teman-teman tips dan trik untuk kita biar bisa bekerja ataupun lulus lah misalnya gitu. Menjadi seorang ASN di instansi. Pertama itu belajar, kemudian manajemen waktu yang sangat penting. Berhubung waktunya juga ya. Kemudian jangan pernah putus untuk belajar, jangan putus asa. Apalagi sekarang udah banyak tuh di internet contoh-contoh soal yang bisa dipelajari. Ya, terima kasih kalian untuk pertanyaannya gitu. Iya. Untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Baik, wah nggak kerasa ini udah hampir setengah jam kita chit-chat dan bicara nih mengenai menjadi seorang ASN analis sistem di instansi pemerintah. Sangat menarik banget untuk dibahas. Baik, kepada teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan kepada Kak Lia, bisa langsung menuliskan namanya di nama lengkapnya ya di fitur chat karena baik. Oke, udah mulai ada. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu pertanyaan lagi nih, Kak. Ya, tadi kita udah bahas mengenai profil singkat Kak Lia yang kakak merupakan salah satu anggota di Predatek yang tergabung ke dalam Puzzle 3. Nah, siapa sih ya anak Predatek itu yang nggak kenal Kak Lia? Secara Kak Lia merupakan bendahara Predatek gitu. Kak Lia tuh orang yang pendiam loh, banyak orang yang nggak kenal. Tapi pada faktanya Kak Lia dikenal oleh semuanya gitu. Iya, karena sering lanjut hutang. yang ditagih siapa tuh Kak? Banyak pokoknya. Merasa terpanggil tuh yang sering ditagih. Oke, langsung aja nih ya. Menurut kakak dan apa yang kakak rasakan saat ini, pengalaman apa sih yang kakak peroleh ataupun ilmu yang kakak peroleh dari Predatek yang akhirnya berguna banget nih untuk membantu kakak dalam pekerjaan kakak saat ini? Banyak sih ya, banyak banget. Jadi kayak yang kerja sama tim itu karena kakak udah biasa di Predatek ya. Oh ya, kakak tuh organisasi kakak tuh di kampus satu-satunya tuh cuma Predatek loh. Predatek, gak ada yang lain. Jadi kakak nggak ikut HMJ atau apa, kakak cuma ikut Predatek waktu itu. Jadi di situ kakak belajar kerja sama tim, habis itu komunikasi, kakak belajar di situ juga gimana cara komunikasi kepada tim gitu kan. Komunikasi. Terus manajemen waktu lebih banyaknya kakak belajarnya di situ juga karena bapak kan dulu sering kasih deadline ya. Jadi gimana caranya kita menyelesaikan itu gitu. Habis itu problem solving juga belajarnya di situ. Walaupun sedikit, cuma disitulah awal mula kakak belajar gitu. Terus di Predatek juga kakak dapat kawan-kawan yang pintar-pintar. Jadi kadang kalau
coding error ini, kakak langsung ngubungin Bang Hadi tuh gitu, karena dia pakarnya kan. Jadi apa ya, bangga aja gitu kakak ada di Predatek dengan dikelilingi orang-orang pintar itu gitu. Iya benar. Ya, karena sejauh ini Helma juga sangat merasakan ya manfaat dari organisasi Predatek ini. Nah, tadi banyak nih teman-teman pengalaman yang diperoleh oleh Kak sendiri selama bergabung di Predatek, mulai dari kerjasama, teamwork, kemudian komunikasi, manajemen waktu, problem solving. Nah, itu banyak banget. Jadi untuk teman-teman semua, khususnya anggota Predatek, manfaatkanlah wadah ini sebaik mungkin. Jangan disia-siain gitu. Apalagi cuman kita nih kayaknya yang organisasi yang sampai saat ini walaupun WFH gitu ya, walaupun cuma di rumah aja, tapi kegiatannya insya Allah tetap selalu berjalan gitu. Apalagi didukung oleh alumni-alumni yang luar biasa banget gitu. Salah satunya Alia gitu, luar biasa banget. Baik, udah ada pertanyaan dari Said Taufik Rizaldi. Baik, sebelumnya pada Said Taufik Rizaldi dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dengan membuka atau mengaktifkan audio dan kameranya. Kepada saya dipersilakan. Baik, dengar suaranya Kak? Dengar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Said Kak, dari Said puzzle ke-17 untuk kakak puzzle ketiga ya. Oke, jauh ya. Jauh ya. Gini Kak, saya punya beberapa pertanyaan nih terkait dengan ASN ya Kak, PNS gitu ya, benar Kak? Yang pertama itu kiat-kiat ini Kak, kiat-kiat SKD itu seperti apa itu Kak? Kiat-kiat pas Kakak mengikuti SKD mungkin ada trik-triknya itu mengerjainnya seperti apa gitu kan Kak? Mungkin ada kayak manajemen waktunya dan mungkin pas Kakak menghadapi kayak pengalaman experience Kakak gitu dalam tesnya gitu Kak ya. Oke. Mungkin bisa dijawab dulu Kak. Oke. Kiat-kiatnya ya. Jadi di SKD itu kan ada 3 kategori soal tadi itu ya, TIU, TWK, sama TKP. Nah itu biasanya soalnya berurutan. Misalkan TIU dulu, baru SKD, baru TWK, baru TKP gitu kan. Atau diacak cuma pindah posisi aja, misalkan TKP duluan atau TWK duluan gitu kan. Itu kalau kakak kemarin itu kakak tengok dulu yang mana Pak yang tersusah gitu kan. Karena menurut kakak yang tersusah itu kan makan banyak waktu ya. Jadi kakak kemarin itu ngerjakan TIU-nya dulu gitu. TIU itu kan banyak hitung-hitungan ya. Jadi itu dulu yang dikerjakan. Terus baru masuk ke TWK karena waktu itu kakak menganggapnya kakak ini kalau untuk soal TWK tuh banyak yang masih kurang karena waktu simulasi kakak tuh rendahnya di TWK waktu itu. Baru lanjut ke TKP. Nah di TKP ini soalnya itu panjang-panjang, jadi harus bacanya itu cepat gitu. Karena soalnya tuh bisa hampir-hampir 4 baris bisa gitu, 4 baris soal. Jadi harus cepat bacanya, harus cepat dapat jawabannya gitu. Jadi manajemen waktu itu tadi tuh makanya itu penting gitu. Jadi misalkan di soal TIU mau dipatoknya tuh berapa menit gitu. Misalkan di TIU-nya karena agak susah gitu kan, 40 menit deh gitu. Kemudian di TWK nanti 25 menit deh gitu, atau berapa gitu. Jadi itu sebenarnya lebih ke manajemen waktunya aja gitu. Dan pilihlah soal mana yang paling mau yang mudah dulu atau yang susah dulu dikerjain. Itu sih kalau kakak. Oke Kak, terus ada pertanyaan kedua nih Kak. Boleh Kak ya nanya Kak ya? Iya boleh. Oke, gini Kak, ini mungkin lebih ke jabatan sih. Kenapa sih? Ini kan sebenarnya kalau mungkin agak side dikit-dikit survei lah, S1 sisi informasi kan sebenarnya bisa masuk ke yang kakak sebut, Kak mention tadi ya, bisa masuk ke peranata komputer, bisa masuk ke sistem analis, ada yang mungkin saya nggak terlalu tahu jabatannya terus. Mungkin ada gimana ya? Apa sih alasan kakak kayak milih analis sistem gitu? Mungkin lebih kayak ada lebih survei, ada kayak riset-riset dulu gitu kan, mengapa harus memilih analisis sistem, mungkin lebih kayak saingannya seperti apa, dan mungkin lebih kakak ini kan mungkin bukan orang ini ya, bukan
bukan orang yang apa ya maksudnya, yang bukan asli di tempat kakak CPNS itu ya. Iya. Nah, terus kakak kayak ada trik-trik memilih instansinya itu seperti apa gitu kak? Oke. Kenapa kalau kakak memilih sistem informasi, kan sebenarnya kakak udah siap ngambil antara 3 jabatan yang kakak sebutkan tadi itu ya, ada analis data, peranata komputer, sama sistem analis. Cuma kemarin tuh awalnya kan kakak mau ngambil analis data, cuma analis data tuh kemarin kakak mau milihnya kan di BPOM. Nah, BPOM itu kemarin harus pakai TOEFL. Kakak belum ada sertifikat TOEFL, jadi beralih lah, oke, nggak usah itu. Cari-cari lagi, pinginnya peranata komputer nih, gitu kan. Cuma peranata komputer waktu itu adanya di Provinsi Riau kan. Dan menurut kakak di provinsi itu saingannya banyak. Akhirnya oke lah, nggak usah itu, kakak milihnya yang di kabupaten aja, gitu kan. Di kabupaten kebetulan yang buka itu cuma ada 2 kabupaten untuk jurusan komputer waktu itu ya, jurusan sistem informasi sih lebih tepatnya. Itu adanya di Inhil sama di Rohil. Sama-sama 8 jam waktu itu dari Pekanbaru ya. Jadi mikir-mikir di Rohil ini lebih banyak formasinya. Waktu itu kalau nggak salah kakak 7 formasi di 4 dinas. Jadi banyak karena ya? menurut ya banyak waktu itu, di sinilah paling banyak buka formasi untuk anak komputer itu. Jadi menurut kakak karena di sini tuh peluangnya lebih besar, kakak dapatnya oke lah daftar aja di sini gitu kan. Namanya juga kemarin tuh kan kakak cuma ikut-ikutan daftar aja gitu ya. Jadi alhamdulillah kebetulan di formasi kakak itu cuma diterimanya 1 orang, jadi 1 formasi aja gitu kan. Waktu itu di SSCN ya, di website SSCN itu kita bisa nengok pesaing kita itu udah berapa gitu kan. Jadi karena kakak daftarnya di hari terakhir, kakak udah bisa nengok pesaing kakak itu berapa. Waktu itu kalau nggak salah kakak tuh sekitar 45 orang gitu. Kalau di provinsi itu lebih banyak lagi kemarin pesaingnya kalau misalkan kakak daftar di provinsi gitu. Jadi itu sih salah satu alasan kenapa kakak ambil di sini gitu, karena formasi banyak, dan menurut kakak karena formasinya banyak ya, pesaingnya juga nggak seberapa. Oke kak, terima kasih ya kak jawabannya. Iya, sama-sama. Wow, terima kasih kepada Said yang telah memberikan pertanyaan. Sangat menarik tadi yang ditanyakan Said ya, kenapa kakak memilih instansi itu gitu, latar belakangnya itu kayak mana ceritanya gitu. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, masih berkaitan lagi dengan Predatek nih kak. Santai ya. Santai ya. Bagaimana sih kesan kakak terhadap dosen pembimbing Predatek gitu? Dosen pembimbing Predatek, dosennya keren-keren sih. Apalagi Pak Takim. Jadi bisa dibilang Pak Takim itu salah satu orang yang berperan penting lah sampai kakak bisa jadi kayak sekarang ini gitu. Jadi Pak Takim itu guru kakak dari kelas 2 SMA, SMK gitu kan. Ibu juga dulu guru kakak gitu. Jadi emang yang apa ya, dari bapak itulah kakak tahu hal-hal yang mengenai komputer ini gitu. Dulu tuh yang pertama kali ngajarin kakak ngoding itu bapak gitu kan. Sampai akhirnya kakak masuk sistem informasi itu, kakak konsultasinya ke bapak juga gitu. Makanya bapak tuh keren sih kalau menurut kakak ya. Dia tuh bisa menerima mahasiswanya di rumah, nginep di sana, masak-masak di sana gitu. Jarang dosen kayak gitu gitu. Jarang banget dosen kayak gitu. Pokoknya bapak tuh banyak lah jasa bapak untuk bisa menjadikan kakak kayak sekarang ini gitu. Berarti cukup lama juga ya kakak kenal sama Pak Mustaqim ya? Cukup lama. Bahkan sampai kakak bukan mahasiswa dia lagi, udah lulus kayak gini aja masih dicariin gitu sama bapak gitu. Sepeduli itu bapak dengan mahasiswanya gitu. Jadi jarang banget kita nemuin dosen kayak gitu sih. The best banget pokoknya bapak tuh. Iya. Itu juga sih yang merasakan sama hal seperti kakak. Baik nih kak, lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan oleh Ring Ali.
Kepada Rivaldi dipersilakan untuk bertanya dengan menghidupkan audio dan juga kameranya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, lanjut lagi, Bang, ke pertanyaan yang ingin Abang tanyakan. Sebelumnya terima kasih ya untuk moderator yang telah mempersilakan saya untuk bertanya. Dan juga kepada Kak Lia, jujur ini salah satu materi yang benar-benar saya nantikan. Belum puas kemarin ya? Belum, Kak. Iya, oke. Jadi, Rival punya 3 pertanyaan, Kak. Pertanyaan pertama itu dari proses SKD ke SKB, pertanyaan kedua itu pasca dinyatakan lulus, dan pertanyaan ketiga itu ketika kakak bekerja gitu. Tapi kalau bisa nanti jawabnya satu-satu dulu ya Kak, soalnya nanti biar dapat jawaban yang tepatnya gitu, jawaban yang pasnya gitu. Oke. Yang pertama nih, yang pertama itu kan setelah lulus SKD kan kakak ikut SKB nih. Rival mau tahu gitu, ada nggak amalan atau hal-hal keren lain misalnya kayak minta doa orang tua atau misalnya ibadah diperbanyak gitu atau amalan sedekah diperbanyak yang kakak lakukan dari proses ke SKD menuju ke SKB dan menuju kelulusan gitu Kak. Ada nggak amalan-amalan tertentu yang kakak lakukan gitu? Mana tahu bisa diterapin bagi orang-orang yang membutuhkan gitu kan Kak? Amalan-amalnya ya pasti doa orang tua sih. Jadi kakak tuh setiap mau tes atau setiap mau pengurusan itulah. Jadi kakak kemarin kan ADM-nya tuh 3 kali. Kalau sekarang itu udah nggak ada kayak gitu lagi. Kalau sekarang ADM-nya sekali. Kakak dulu tuh ADM-nya sampai 3 kali. Jadi setiap mau pergi itu kakak pasti pulang dulu. Pulang bilang ke orang tua minta doa lah gitu kan. Doain lulus ya Bu. Doain lulus Pak gitu. Terus ya kalau disempatkan sholat tahajud. Kakak kemarin tuh ya walaupun nggak rutin tapi dilakukan lah gitu. Terus yang penting pokoknya doa kedua orang tua sih gitu. Nanti kalau orang tua sudah doakan kita, ada aja jalan untuk kita gitu. Oke Kak, makasih Kak untuk jawaban pertamanya Kak. Ini pertanyaan kedua Kak. Kan Rival baru tahu nih Kak, jadi setelah kita lulus diumumkan secara resmi, kita lulus SKD, lulus SKB, ternyata ada lagi ya, itu tes kesehatan gitu. Nah, tes kesehatan ini masih berlaku sampai sekarang kah? Atau cuma tahun kemarin aja gitu? Itu juga tes kesehatan ini nih, misalnya gini nih, tolak ukurnya gimana gitu, supaya kita tuh bisa lulus dan nggak lulusnya gitu. Terutama di bagian kayak rohani gitu. Itu kan nggak ada indikator yang jelas gitu bagi Rival ya. Kalau misalnya kayak narkoba itu kan jelas tuh, misalnya dia positif sabu-sabu misalnya kan nanti otomatis nggak lulus gitu. Nah kayak bagian rohani itu ada nggak ukuran tertentu yang menyatakan dia nggak lulus atau masih bisa lulus gitu Kak? Oke, kalau untuk rohani itu sebenarnya ada indikatornya Rival. Jadi kita tuh waktu tes rohani itu kita ada mengerjakan sekitar 500 soal gitu. 500 soal itu tentang ya semacam psikotes gitu. Jadi nanti setelah kita ngerjakan soal itu kita ada sesi konselingnya sama dokter kejiwaan gitulah. Nah, jadi nanti dokter itulah yang melihat dari jawaban soal kita, kemudian dilihat grafik jawaban kita tuh kayak mana gitu kan. Terus sekalian kesimpulan dari konseling yang diadakan si dokter tadi itu gitu. Apakah mental atau kesehatan rohani si anak ini baik-baik saja atau memang ada gangguan mentalnya gitu. Itu dari situ sih dilihatnya, makanya itu perlu perlu surat keterangan sehat rohani tadi itu. Sampai sekarang itu masih diperlukan. Oh, berarti itu masih diperlukan sampai sekarang ya, Kak? Masih. Oke. Itu Kak, satu lagi Kak, yang terakhir nih Kak. Tentang waktu kakak saat kerja kan. Jadi kan ketika kakak kerja kan mungkin ada hal-hal baru yang kakak temui gitu. Dan mungkin juga itu belum kakak nggak tahu caranya gitu. Ada nggak pekerjaan yang kakak dapatkan itu nggak selesai sama kakak gitu. Dan apa respon atasan gitu? Kerjaan nggak selesai sama kakak itu
Ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada sih kayaknya. Mungkin kayak lebih ke telat gitu sih. Jadi kayak gitu. telat deadline gitu kan. Itu ya sebelum hari H telat itu kakak udah konfirmasi duluan ke atasan. Pak, kayaknya nggak siap hari ini Pak. Gitu. Besok boleh ya Pak? Gitu. Kalau nggak boleh ya terpaksa lembur gitu. Oke. Berarti kayak gitu apanya ya Kak? Kalau misalnya ada pekerjaan berarti kakak cari solusinya gimana pun caranya pasti bisa gitu ya Kak? Iya, makanya itulah tadi kawan itu perlu, teman-teman yang dekat itu perlu, apalagi yang pintar-pintar. Jadi kadang kalau ada coding error atau yang jaringan atau apa segala macam, itu kakak tanyanya tuh ke Bang Hadi, Bang Bembeng, kadang katanya ke Kak Sani gitu. Pokoknya teman-teman kita gitulah. Kadang menyelesaikan masalah juga gitu dengan cara menanya itu tadi. Jadi teman-teman tuh ibarat aset lah ya Kak? Aset banget. Oke Kak, mungkin itu aja pertanyaan dari Rival. Terima kasih buat Kakak, sukses selalu dan semoga semakin sukses ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, banyak banget nih pertanyaan dari Bang Rival. Kayak udah diborong aja gitu semuanya ya. Dimulai dari amalan-amalan yang perlu dipersiapkan sampai tes kesehatan gitu, sampai masalah pertemanan juga. Oke. Lanjut lagi, kita selang sebelum kita masuk ke pertanyaan dari partisipan selanjutnya. Ada nggak Kak pesan yang mau Kakak sampaikan untuk anggota Predatek? Tapi ada dua nih Kak, Helma mintanya. Yang pertama itu untuk anggota yang baru lulus ataupun yang sedang menempuh tahap tugas akhir, dan juga itu juga sebagai nilai plus kalian gitu. Jadi nilai plus kalian kalau misalkan kalian sering ikut lomba atau sering nulis artikel atau jurnal gitu, itu nilai plus untuk kalian. Gitu. Bener banget itu. Oh, banyak banget nih saran dan masukan dari Kak Lia untuk teman-teman semua, baik yang baru lulus maupun yang masih menjadi mahasiswa aktif. Jadi wadahnya, medianya tuh udah sangat-sangat tersedia gitu. Tinggal gimana kita memanfaatkannya aja. Terima kasih ya Kak, semoga bisa diamalkan, bisa diterapkan sama teman-teman semua, termasuk sama Helma juga gitu. Berhubung durasi nih, cukup banyak juga yang ingin bertanya, tapi sepertinya kita hanya akan menampung satu pertanyaan aja gitu. Satu pertanyaan terakhir dipersilakan kepada Kak Azani. Kak Azani dimohon untuk menghidupkan audio dan kameranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sani. Wah, jadi orang terakhir. Sebelum tidak bisa menghidupkan kamera. Ya. Iya Kak. Halo Kak. Sani. Halo Kak Sani. Mungkin ada gangguan jaringan. Oke, sembari menunggu Kak Sani, yang mengingatkan lagi kepada teman-teman semua untuk mengisi absensinya, karena absensi ini akan kita rekap nantinya untuk evaluasi khususnya untuk anggota Predatek. Baik, mungkin ada gangguan jaringan ya di Kak Sani, langsung aja kalau gitu kita teruskan ke penanya selanjutnya Bang Bambang. Kepada Bang Bambang dipersilakan untuk menghidupkan audio dan kameranya. Loh, ke-skip. Nggak ada yang mau tanya nih. Dani mau tanya tadi. Aduh. Sani udah hidup lagi kayaknya. Oh, udah hidup lagi nih. Lo di-skip. Iya, lanjut. Sani aja, nggak usah. Oke, kalau gitu lanjut ke Kak Sani. Lo nggak apa-apa ya? Iya, lanjut aja. Ya, maaf tadi nggak tahu kenapa jaringannya tiba-tiba hilang, astagfirullah. Oke, kalau gitu lanjut. Terima kasih ya Kak. Sebelumnya, selamat malam. Terima kasih kepada moderator
juga terima kasih kepada Lia. Seru ya kita dari tadi bisa tahu tuh perjalanan Kak Lia tuh. Karena memang kan kalau untuk mencapai sesuatu tuh perlu perjuangan keras gitu ya Kak ya. Tidak Iya, ada. Sani. Pokoknya kalau kita misalnya dapat sesuatu tuh kalau orang bilangnya wah enak ya dia ASN. Wah, belum tahu ya dia kayak mana perjuangannya ya Kak ya. Betul. Iya, tapi jujur kalau saya juga sekarang ini jadi pengen ya seperti Lia menjadi seorang ASN karena kita bisa gitu kan berkontribusi karena kan banyak tuh orang bilang ASN itu tuh yang apa namanya tuh kerjanya tuh nggak baik gitu kan, ibaratnya kan citra ASN itu kan entah yang korup lah, entah yang apa gitu kan kurang baik gitu. Tapi justru kalau misalnya kita bergabung, kita punya niat baik, ya kita bisa mengubah hal gitu kan. Setidaknya kita bisa menjadi orang-orang baik di sana gitu. Iya, betul Sani. Ini untuk Kak Lia. Kalau saya tuh pengen tahu sih pengalaman kakak yang saham udah lebih dari setahun nih kan Kak? Iya, udah. Pengalaman kakak yang paling berkesan gitu, yang bisa dibagikan ke kami apa sih gitu? Pengalaman di kerjanya atau selama di sininya? Oh ya, selama menjadi ASN. Apa ya? Berkesan ya, berkesan. Senang sih kalau sekarang udah bisa jadi panitia CPNS. Kalau dulu peserta, sekarang udah bisa jadi panitia gitu. Oh ya sih, naik pangkat gitu ya Kak ya? Kayak naik pangkat gitu, jadi itulah senang aja gitu. Nggak tahu senangnya kenapa, pokoknya senang aja gitu. Ya benar-benar. Saya juga jadi senang melihat kakak senang. Iya, Sani. Pertanyaannya itu aja sih. Sebenarnya cuma pengen curhat gitu sih, menyampaikan kalau jadi ASN itu baik, bagus gitu. Iya, tergantung kitanya gimana kita membawa diri aja sih sebenarnya. Jadi kalau kita membawa diri dengan baik, ya insya Allah kita jadi orang yang baik juga di sana. Iya, jadi kan memang betul kan kata Kak Sani tadi. Iya, kalau dulu kan pernah gabung juga di instansi pemerintah, terus mikirnya kan kalau kerja di pemerintah untuk anak IT itu kan kita ilmunya itu masih kayak terhambat gitu kan Kak, kayak nggak bisa ngikutin kalau misalnya kita kerja di startup atau kita kerja di perusahaan-perusahaan IT gitu kan. Karena apalagi misalnya pemerintah itu yang masih daerah, masih Pemda gitu. Tapi kalau yang saya lihat sekarang ini kan kayak pemerintah tuh kayak saling berlomba gitu loh, kayak smart city, terus sekarang juga tanda tangan tuh udah digital. Jadi ya bagus juga kan prospek anak IT di menjadi ASN itu gitu loh, nggak jadi kudet-kudet banget. Iya, ya kan Kak? Bagus sebenarnya, bagus. Banyak pekerjaan di pemerintahan ini untuk anak IT itu banyak kali karena memang pemerintahan kan lagi menuju ke digital gitu ya, jadi kalau bisa semuanya nanti digital gitu. Jadi memang sekarang tuh dibutuhkan anak komputer tuh banyak kali gitu. Tapi ya memang kalau untuk masalah finansialnya jangan berharap untuk kaya dari situ gitu, karena memang ya gitulah. Oke, itu aja sih. Terakhir Kak, boleh ya terakhir nih, nggak apa-apa ya Bu Moderator? Ya silakan Kak, lanjut. Ini pengalaman terberat menjadi seorang analis itu apa Kak? Apa ya? Sistem tadi apa? Tekanan terberatnya apa? Menerjemahkan apa yang dibicarakan oleh si klien tadi, misalkan kayak atasannya Lia gitu kan, dia minta sistemnya tuh kayak gini, tapi kadang bahasanya tuh agak gimana gitu kan, jadi menerjemahkan itu sih yang kadang agak susah gitu, karena bahasa yang terlalu pemerintahan atau terlalu apa ya gitulah. Sani pernah merasakan lah Lia rasa gitu. Iya, kadang gitu. Kadang kalau biasanya orang yang minta itu dia nggak ngerti gitu kan. Terus kita ngasih tahu gimana bagusnya, dia nggak mau gitu. Itu sih kadang yang susah gitu.
Tapi nggak apa-apa jadi pengalaman juga tuh ya Kak ya. Iya, betul Sani. Siap, terima kasih banyak kali ya. Terima kasih moderator. Iya, terima kasih Kak Sani untuk pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pertanyaan Kak Sani tadi kita bisa simpulkan ya, ternyata banyak banget tantangan yang dimiliki oleh seorang analis sistem, menerjemahkan dari bahasa klien dan sebagainya gitu. Baik, untuk pertanyaan penutup nih Kak. Udah masuk ke ujung acara, Helma ingin menanyakan kepada Kakak, menurut Kakak bagaimana kesan dan pesan Kakak untuk acara Predator pada malam hari ini dan pada malam-malam sebelumnya? Oke, kalau Predator tuh menurut Kakak ya udah bagus lah gitu ya. Cuma ya pesannya untuk lebih ke adik-adiknya sih, ikutin dong acara ini gitu. Acaranya tuh bermanfaat banget loh gitu. Jadi sayang aja kalau dilewatkan. Itu aja sih. Dicatat ya di note. Gitu aja ya Kak. Oke. Terima kasih untuk kalian untuk waktu dan kesempatan serta ilmu yang sangat-sangat membuka wawasan kita nih, khususnya untuk teman-teman semua yang berkeinginan untuk menjadi seorang ASN di instansi pemerintah. Baik, yang terakhir ingin Helma simpulkan dari keseluruhan yang disampaikan oleh Kak Lia tadi, menjadi seorang ASN analis sistem itu tidak melulu berkaitan dengan dunia IT, kita mempelajari banyak ilmu tentang IT, tapi kita juga perlu mendalami ilmu-ilmu ataupun kemampuan soft skill kita ya. Nah, itu bisa didapatkan di organisasi. Jadi, manfaatkanlah organisasi yang ada itu sebaik mungkin untuk mengasah kemampuan kita, apalagi organisasi Predatek yang kedua-duanya nih bisa kita dapat, baik ilmu tentang IT-nya maupun ilmu tentang komunikasi, tim kerjasama dan sebagainya gitu. Baik, hanya itu yang dapat Helma sampaikan. Helma sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Lia untuk waktunya. Mohon maaf kalau banyak kata-kata Helma yang salah-salah ya Kak. Iya, Kakak juga mohon maaf. Semoga informasi yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat saja. Amin. Dan alhamdulillah terbantu banget untuk kami-kami semua yang juga sangat membutuhkan informasi ini. Dan Helma ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta dan partisipan yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara. Sebagai informasi untuk teman-teman semua yang mungkin tadi ketinggalan ya info ataupun terkait acara dari awal tadi, ada pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal dan karena mengikutinya di tengah ataupun baru mengikuti di akhir acara, teman-teman bisa menyaksikan siaran ulangnya di YouTube channel Previtek yang akan tayang insya Allah pada hari Kamis minggu depan. Jangan lupa untuk di-share juga kepada teman-temannya ya, biar banyak juga yang nonton, bis itu banyak juga yang mendapatkan manfaat dari agenda ataupun dari kegiatan Predator kita yang berlangsung ini. Baik, hanya itu yang dapat Helma sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.